Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sahabat Retas, rekan rencang komunitas dimanapun berada. Kembali lagi di sini di program spesial dari Kakak Media Retas tentunya. Dan tentu saja kalau sudah di program Retas, kita bakal ngobrol asyik seru-seruan seputar komunitas. Jadi buat seluruh yang pengen kepo-kepo seputar komunitas khususnya yang ada di Kediri, bisa terus stay tune di program Retas atau mungkin juga bisa scroll terlebih dahulu beberapa konten Retas yang belum buat ditonton. Dan kali ini tentunya Niswa tidak sendirian, tapi sudah barengan dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini tentunya. Halo Kak Zara, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Tampak cantik, berseri-seri hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Zara, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman Kak Zara ini. Halo teman-teman, perkenalkan aku Zara. Sekarang kuliah di IAIN Kediri semester 5 dan di sini aku sebagai koordinator salah satu komunitas literasi di Kediri yang namanya Kediri Book Party, sudah berdiri sejak Januari tahun ini. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi untuk seluruh pemirsa yang mungkin kepo-kepo atau juga yang belum tahu tentang komunitas buku ya, pecinta buku literasi, bisa banget untuk kepoin konten kita pada kali ini bersama Kak Zara tentunya. Kak Zara, boleh dong diperkenalkan lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya Kediri Book Party itu, Kak? Kediri Book Party itu sebuah komunitas literasi yang konsepnya adalah kita piknik sambil baca buku. Wah. Jadi baca buku bukan cuma di kelas atau di perpus, tapi kita bisa baca buku di mana aja, bisa di taman, bisa di kafe, atau bahkan sambil liburan kita di bus juga bisa baca buku. Jadi kita tidak membatasi buku-buku untuk dibaca dan untuk di-sharingkan kembali. Betul, kayaknya emang sekarang juga seseorang yang mencintai buku itu cukup aku bilang apa ya, cukup jarang ya Mbak ya, lebih suka scroll HP. Jadi ini dari Kediri Book Party punya cara tersendiri bagaimana buku bisa kembali dicintai oleh masyarakat. Gitu ya Kak ya? Komunitas kita namanya kan Kediri Book Party. Biar bisa party. Pesta buku. Oh, pesta buku. Wah, keren ya. Kalau boleh tahu ini sebenarnya Kediri Book Party itu awalnya kayak gimana sih Kak? Atau mungkin juga ada sejarah lain dari Kediri Book Party ini? Kediri Book Party berdiri kan tanggal 7 Januari 2024. Awalnya aku sendiri ikut Jakarta Book Party sebagai bookmates online. Bookmates itu sebutan untuk anggota dari Book Party sendiri. Ikut Jakarta Book Party di grup WA pada awalnya. Terus akhirnya mendirikan regional awalnya sama temanku, tapi karena temanku balik ke Madura, jadinya aku yang jadi koordinator di sini. Pada awalnya syarat untuk mendirikan regional itu harus cari 10 anggota. Jadi awalnya aku bikin grup sementara buat cari 10 anggota. Begitu udah ada 10 anggota mengajukan, terus mengadakan meet up perdana yang pada awalnya aku kira yang datang cuma yang 10 atau 15 orang. Ternyata pada perdana langsung alhamdulillah 45 orang. Wow, banyak ya Kak ya, 45 orang. Itu di luar dari teman Kakak itu dia. Iya. Di luar, jadi memang orang-orang yang kepo dan juga pengen ikut dari Book Party ini. Soalnya di Indonesia Book Party sendiri itu untuk regional baru, kalau komunitas lain kan ada regional, ya udah regional sendiri yang menyebarkan informasi. Tapi di Indonesia Book Party itu dari pusat juga dibantu penyebaran informasi, kayak ada regional baru di sini gitu. Jadi yang mau ikut regional di sini bisa masuk, jadi penyebarannya cepat. Gitu. Mungkin boleh dong Kak diceritain ke teman-teman gimana sih dulu awalnya kok bisa ikut komunitas Book Party yang di Jakarta ya? Namanya Jakarta Book Party. Gimana cerita awalnya? Awalnya itu Jakarta Book Party, kalau foundernya awalnya cuma 5 orang. Akhirnya menyebar, akhirnya aku nemu waktu scroll IG. Akhirnya aku ikut di online. Dan ya cukup banyak sih buku-buku yang dibahas, akhirnya mendirikan regional seperti itu. Jadi memang awalnya melalui sosial media gitu ya. Luar biasa memang sosial media sekarang, kita bisa dapat komunitas baru, kita bisa dapat teman baru bisa melalui sosial media ini. Kak Zahra, awal-awal mendirikan Kediri Book Party, bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar, khususnya mungkin orang terdekat dari Kak Zahra mengenai Kediri Book Party ini, Kak?
Karena aku tumbuh di lingkungan keluarga yang dari ibuku memberi pengaruh besar ke aku. Dari kecil aku sudah, kalau Kak Niswa tahu majalah Bobo, Iya, Kuak, waktu kecil dulu ya. sama Permata di buku Umi, Mm-mm. itu ibuku sudah kayak langganan. Dan dulu ibuku selalu kayak misal majalah Bobo bilangnya nanti hari Minggu baru dibaca gitu. Jadi aku selalu menunggu-nunggu untuk baca buku, dan setiap ajaran baru kan pasti beli buku-buku paket. Dulu di Togamas Mm-mm. yang ada di Kediri, itu pasti kalau ke sana minimal aku harus beli 2 novel KKPK. Hmm, Nah, jadi ibuku memberi pengaruh besar ke aku sih buat mencintai membaca seperti itu. memang sudah mendarah daging gitu ya Kak ya. Bahkan sekarang kalau misalnya ibuku beli buku baru, ada paket buku baru, siapa yang buka duluan dia yang baca sampai selesai baru gantian. Oh gitu, ada konsep sendiri, Ya jadi ya bisa dibilang kayak rebutan baca. rebutan baca, luar Ya, biasa. Tapi kalau untuk mendirikan Kediri Book Party sendiri Kak, otomatis kan Kakak pasti membutuhkan mungkin tenaga juga yang lebih besar, karena dari 2 orang ya Kak ya, yang mendirikan dari Kediri Book Party. Tanggapan dari teman-teman seperti apa? Mungkin juga dari teman kampus ya, atau mungkin juga komunitas-komunitas lain yang ada di Kediri. Waktu itu aku belum ikut komunitas apapun, cuma ikut itu aja. Waktu mendirikan ya, alhamdulillah responnya baik sih. Mungkin pada awal-awalnya orang tua aku kayak, oh aku mau mendirikan komunitas literasi harus datang. Awalnya jelasin gini 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 gini. Tapi semakin berjalan, ada undangan dari Bank Indonesia, dari Perpus, dari Gramedia, jadi kayak oh, udah paham lah gitu. Akhirnya dulu kan aku sendiri selama beberapa bulan. Akhirnya aku tarik beberapa anggota yang kurasa capable lah buat bantu di media, di party planner, di konsep acara seperti itu. Oke, terus kalau yang bikin benar-benar struggle ini sesuatu yang benar-benar sulit, bahkan berkesan sampai sekarang ketika mendirikan Kediri Book Party itu apa ya Kak kira-kira? Struggle-nya. Kayaknya, wah ini benar-benar momen yang gak bisa aku lupain nih gitu. Dulu kan namanya komunitas kayak tidak pernah berekspektasi kayak akan kenal dengan orang-orang penting kayak orang Bank Indonesia, orang Dinas Arsip Perpus, orang Gramedia. Dulu sempat berangan-angan kayak gimana ya rasanya kayak diajak collab sama Gramet gitu. Ternyata setelah beberapa bulan kejadian. Diajak collab sama Gramet, dikenal tuh kayak ternyata aku bisa ya bikin komunitas ini, ternyata bisa dikenal sama banyak orang. Sampai tadi aku waktu ngobrol santai sama Mbak Niswa sebelum kesini kan aku bilang ada basecamp. Itu awalnya cuma angan-angan kita doang, kayak bilang pengen KBP punya basecamp gitu. Terus akhirnya ada satu orang yang menanyakan kayak KBP apa udah punya perpus gitu, belum gitu, karena kita masih belum punya basecamp. Jadi untuk peminjaman buku masih antar anggota aja. Sampai akhirnya orang itu kayak menawarkan kayak mencari donatur, tapi ternyata beliau sendiri yang donasi 8 juta. 8 juta. Iya, langsung ini dapat apa dengan buat basecamp aja Mbak. Ya udah buat basecamp itu akhirnya kita punya basecamp dan kita regional pertama yang punya basecamp. Bahkan yang Jakarta belum ada yang punya basecamp. Itu basecamp di Kediri juga ada buku-buku banyak gitu ya Kak ya? Di konsep seperti perpustakaan apa? Ya udah Pengennya basecamp. di konsep perpustakaan seperti kayak mungkin aku kepikirannya seperti rumah literasi. Perpus, little perpus gitu. Tapi sekarang masih mencari kayak donasi buku seperti itu. Permasalahan buku-buku yang bisa dibaca untuk teman-teman yang mungkin mau juga ikut dalam acara Kediri Book Party ya, komunitas ini. Kira-kira buku yang dapatkan dari mana aja sih Kak? Apa cuman dari anggota-anggota aja? Atau mungkin Kakak juga membuka seperti donasi buku siapa yang mau
memberikan buku nanti bisa kita baca dan Kegiatan lain sebagainya? rutinan apa basecamp? Bukan, otomatis kan kakak punya buku yang banyak nih, Hmm. ya kan di komunitas. Nah, buku-buku itu dapatnya dari mana? Sebenarnya kalau buku komunitas sendiri belum banyak, Mbak. Jadi tiap rutinan anggota itu bawa buku sendiri. Jadi terserah mereka bawa buku apa. Nanti kita sharing, kita bentuk kelompok setelah baca buku. Seperti itu. Jadi kita saling tukar pikiran sama saling menanggapi. Oh gitu. Itu rangkaian acara dari Kediri Book Party gitu ya Iya. berarti ya? Yang pertama itu silent reading, kayak kita melingkar baca buku bareng. Habis itu pembagian kelompok sekitar 5-10 orang untuk bahas, menceritakan buku yang sudah dibaca tadi. Nggak harus langsung selesai, kayak misal beberapa halaman, apa insight yang dapat diambil bisa diceritakan. Soalnya kita mau membuat ruang lingkungan yang aman untuk orang-orang mau ngomong tentang apa yang dipikirkan tentang buku ini tanpa judge dari orang lain. Kan biasanya kalau baca buku kayak dijudge gitu, kok baca buku itu terus gitu. Di KBP nggak akan ada seperti itu. Kita nggak perlu takut semua ya buku. menerima semua buku, luar biasa. Kalau acara sendiri nih Kak, cuman acara baca buku aja atau mungkin ada event-event tertentu yang ada dalam Kediri Book Party ini Kak? November lalu kita sempat collab sama salah satu kursusan di Kampung Inggris, V-Center. Sebenarnya acaranya tetap sama, tapi kita menambahkan sedikit kegiatan-kegiatan kan, seperti game atau sharing yang lebih luas. Alhamdulillah itu diikuti sekitar 100 orang waktu collab di V-Center, dan juga Gramedia, Nusa Membaca itu juga sekitar 40 orang. Collab-collab seperti itu mungkin ke panti asuhan untuk baca buku bareng sama donasi apa seperti itu. Untuk acara terbesar mungkin yang udah dibentuk oleh Kediri Book Party untuk sampai saat ini sudah 1 tahun berjalan berarti ya? 1 tahun besok Januari. Besok Januari 1 tahun, wah luar biasa. Habis ini ulang tahun pasti ada acara spesial dong. Rencananya gitu Mbak, tapi sepertinya untuk tahun ini belum. Oh masih Soalnya belum. masih pergantian pengurus. Acara terbesar mungkin bisa aku bilang collab sama V-Center di Kampung Inggris. Itu acara paling besarnya Kediri Book Party. Kalau mungkin kakak juga tahu yang regional-regional lainnya selain dari Kediri, itu gambarannya juga sama kah kayak yang ada di Kediri? Sama, karena kegiatannya utamanya itu baca buku sama sharing. Membaca buku dan juga sharing ya. Di luar itu untuk collab-collab bisa dikoordinir regional masing-masing. Seperti itu. Kita juga punya grup PIC regional seluruh Indonesia. Yang Mesir juga masuk ke situ. Jadi kita di situ saling kayak tukar pikiran, sama kayak dari pusat mengadakan kelas-kelas untuk mengembangkan PIC dari regional di seluruh Indonesia. Soalnya dari Aceh sampai Papua itu ada Mbak. Wow, berarti Jadi gede ya ini 40 termasuk ya. regional lebih sudah. Jadi kita perlu kayak menyamakan persepsi lah gimana biar jalan semua di regional itu. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Mesir, sampai ke Mesir. Ini berarti Book Party sudah sampai taraf internasional nih. Kakak bisa mungkin dibantu cerita ke teman-teman semuanya yang ada di rumah, kok bisa sampai taraf internasional gimana Kak? Mungkin karena kalau PPI kan ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tapi mungkin yang paling besar itu di Kairo kan, yang memungkinkan untuk ketemu. Karena kalau di negara lain kayak temanku di Maroko itu kotanya itu terpisah-pisah, jadi untuk mengadakan Book Party di sana kayak nggak bisa. Karena, sulit aksesnya. Iya sulit, karena kalau di Mesir kan udah pasti ngumpul di Kairo. Akhirnya mungkin ada salah satu anak Indonesia yang kuliah di Mesir yang mungkin notice WP, akhirnya mendirikan regional di Kairo. Seperti itu mungkin. Luar biasa sekali ternyata dari Jakarta ya, awalnya di Jakarta bisa sampai ke kancah internasional, sekarang sudah ada di Kairo. Bahkan juga ada beberapa komunitas yang di Maroko juga ya Kak ya tadi ya.
Luar biasa. Kalau dari Kak Zahra sendiri, bagaimana menanggapi khususnya generasi Z ya sekarang, generasi yang sedang berkembang, mengenai literasi dan juga pentingnya untuk membaca buku, Kak? Kalau melihat dari peringkat literasi dunia, kita menyadari kalau Indonesia masih di posisi terendah untuk literasi. Dan untuk seumuran kita sekarang kan lebih suka scroll HP. Betul, sosial medianya yang lebih Makanya kencang. kita selain di kegiatan offline juga kayak membuat konten-konten terkait literasi di sosmed. Jadi kita nggak cuma di offline aja tapi juga di online. Karena sosial media sekarang perkembangannya cepat banget ya. Mungkin dengan kita membuat konten dan itu syukur-syukur viral, dan itu kita nggak ngasih edukasi literasi di offline tapi juga di online. Jadi kita bisa mengimbangi konten-konten yang ada sekarang seperti itu. Makanya kita Indonesia Bupati itu berkomitmen untuk membangun literasi anak-anak muda. Dan sebenarnya beberapa bulan ini kami para PLC regional IBP itu merasakan perasaan kayak capek, bosen, terus kok nyusut terus ini yang datang. Terus akhirnya sempat terjadi debat kecil di grup. Sampai akhirnya aku bilang, literasi itu, membangun literasi itu bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang mudah. Literasi itu nggak cuma setahun, 2 tahun gitu. Aku bilang, ya ayo nggak apa-apa, ayo saling menghargai, ayo saling menyemangati. Kayak, ayo tulisin nama kita di sejarah Indonesia itu dengan tinta emas, kalau nanti suatu saat anak cucu kita bakal ngomong kalau dulu itu ada banyak pemuda-pemudi Indonesia yang berusaha untuk mengembangkan literasi di negara ini. Akhirnya ya kayak gitu, kayak mungkin rasa bosan, rasa capek itu kan pasti ada. Ya makanya itu kita perlu saling bahu-membahu untuk saling menyemangati. Kayak literasi itu mungkin tuh sekarang kita masih di bawah, tapi lihat aja 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan pasti bisa kok itu Indonesia di atas tuh pasti bisa. Cuma membangun bareng-bareng kayak gitu. Oke, baik Kak Zahra, luar biasa sekali. Mungkin untuk closingan sekarang Kak Zahra bisa menyampaikan pesan dan juga kesan atau mungkin harapan dari kakak kepada peserta dari pemirsa Kakak Media. Karena aku di sini membahas literasi, pesannya literasi itu bukan hal yang membosankan kok teman-teman. Literasi itu hal menyenangkan. Literasi bukan hanya baca buku aja. Literasi juga termasuk kita berkomunikasi sama orang, kita belajar hal-hal baru, itu juga termasuk literasi. Kalau teman-teman ngerasa kayak cuma aku yang baca buku sendiri, enggak gitu. Bukan cuma kamu aja yang baca buku sendiri. Dulu aku awalnya ngira aku nggak ada temen buat baca buku, tapi kalau teman-teman nyari lingkungan atau komunitas yang sharing tentang buku apapun, mau buku kalian sharing tentang buku fiksi, buku novel, cerpen, bahkan dulu sempat ada yang bawa kitab kuning waktu Gede Bupati, itu kita akan tetap terima karena bagi kami semua buku itu akan dirayakan. Jadi kalau teman-teman mau join bisa langsung lihat aja di sosmednya Gede Bupati seperti itu. Untuk harapannya mungkin aku berharap generasi muda Indonesia ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang ilmu-ilmu baru, bukan cuma tentang sosial media aja, bukan cuma scroll HP aja, tapi cobalah kalian keluar dari kamar gitu, ketemu orang-orang baru, karena ketemu orang-orang baru kalian bakal dapet pemikiran-pemikiran baru, insight-insight baru. Jadi yuk keluar gitu, ketemu orang-orang baru, kita sharing pengalaman dan ilmu, mungkin seperti itu Mbak. Betul sekali, sangat luar biasa manfaat dan juga dampak yang bisa kita dapat saat kita mau membaca buku, saat kita mau keluar rumah belajar dengan orang baru, kita berinteraksi. Karena dengan buku kita juga bisa tahu sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya.
Jadi pesannya untuk seluruh teman-teman dari Kakak Media, khususnya pecinta program Retas, harus terus membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Kakak, terima kasih untuk diskusi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mohon maaf mungkin kalau dari kita masih banyak kurang-kurangnya, dan pastinya kita bakal bertemu lagi di kesempatan yang luar biasa. Untuk teman-teman Kakak Media, jangan kemana-mana. Yang sudah menonton, jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe-nya. Yang mungkin juga masih kepo tentang komunitas-komunitas yang lainnya, bisa scroll dulu di playlist kita ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya Niswa Jahaya, sampai jumpa.